Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan produk dan jasa. Produk. Kata produk sudah sangat familiar di telinga kita. Produk merupakan salah satu pemasaran yang terpenting. Keberadaannya menjadi penentu bagi program bauran pemasaran yang lainnya, misalnya penentu bunga, program promosi, dan kegiatan pendistribusiannya. Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. Tanpa adanya produk, mustahil terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dengan konsumen. 1. Pengertian produk. Kata produk berasal dari bahasa Inggris product, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Produk merupakan suatu hasil dari kegiatan usaha yang sifatnya esensial dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Produk ditentukan atau dirancang oleh produsen dan diproduksi oleh kepentingan pasar. Produk erat kaitannya dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga ia tidak akan memiliki nilai jual bila produk tersebut tidak menarik konsumen. Menurut Philip Kotler, dalam bahasa Inggris, Kotler menyatakan, "A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, as or consumption, and the might satisfy a want or need." Artinya, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. 2. Karakteristik produk. Karakteristik produk adalah keadaan yang berbeda dari suatu produk bila dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Untuk merebut pangsa pasar, biasanya produsen menawarkan variasi produk. Karakteristik sebuah produk mengacu pada bentuk, penampilan produk, dan kualitas produk yang ditawarkan. 3. Atribut produk. Atribut menjadi salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli produk. Menurut Calder dan Armstrong 2003, atribut produk adalah pengembangan atas suatu produk yang melibatkan penentuan manfaat yang diberikan lebih memuaskan konsumen. Atribut produk meliputi merek, brand, pembungkusan, packaging, label, garansi atau jaminan waranti, dan produk tambahan servis. Atribut dapat dipandang secara objektif, fisik produk, maupun secara subjektif, pandangan konsumen. B. Kualitas produk. Menurut Calder dan Armstrong 2006, kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama pasar. Dalam artian sempit, kualitas bisa didefinisikan sebagai bebas dari kerusakan. Apa yang dimaksud dengan kualitas produk? Kualitas produk mengandung pengertian bahwa produk tersebut memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Oleh karena itu, perusahaan membuat produk selalu memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkan dengan produk pesaing. Namun bagaimanapun baiknya kualitas tersebut, tapi jika tampilannya bukan yang dibutuhkan atau diinginkan pasar, maka bisa dikatakan produk tersebut bukanlah produk yang kualitasnya tertinggi. 1. Dimensi kualitas produk. Untuk mempertahankan keunggulan produk di pasaran, perusahaan perlu memahami berapa dimensi yang digunakan konsumen untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya. Menurut Tejiptono, dimensi kualitas produk meliputi kinerja performa, keistimewaan tambahan, features, keandalan, reliability, kesesuaian dengan spesifikasi, conformity to specification, daya tahan durability, dan estetik. Faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari proses produksi barang atau jasa. Untuk itu, perusahaan menetapkan kualitas produknya pada kondisi terbaik produk tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Artinya, proses penetapan kualitas satu produk perlu memperhatikan faktor dan sifat produk yang bersangkutan. C. Klasifikasi produk. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Produsen melakukan klasifikasi produk dengan tujuan untuk mendapatkan kelompok produk yang memiliki perilaku seragam ataupun hampir seragam. Secara umum, para pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan keberwujudan atau tankability, daya tahan atau durability, dan kegunaan. D. Jasa. Produk jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Jadi, pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan.
atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Pengertian jasa secara umum, jasa didefinisikan sebagai pemberian suatu tindakan atau kinerja yang kasat mata dari satu pihak ke pihak lainnya. Pengertian lain menggambarkan jasa sebagai kegiatan yang didefinisikan yang sifatnya abstrak atau tak terlihat, yang direncanakan untuk memenuhi kepuasan pihak tertentu. Menurut Jaslim Saladin, jasa merupakan kegiatan atau suatu manfaat yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. 1. Karakteristik jasa. Beberapa karakteristik utama dari jasa menurut Coulter 1993 adalah sebagai berikut. A. Intangibility, tidak terwujud. Jasa mempunyai sifat tidak terwujud karena tidak ada identifikasi oleh kelima indera manusia, seperti dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum terjadi proses transaksi pembelian. B. Inseparability, tidak dapat dipisahkan. Di samping itu, jasa tidak bisa dipisahkan dari sumber yang hadir atau tidak. Produk fisik, IANS, jasa tidak dapat dipisahkan dari sumber baik yang bersumber dari manusianya maupun dari mesin berwujud tetap ada. C. Variability, berubah-ubah. Jasa dapat berubah-ubah karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikan. 2. Macam-macam jasa. Secara garis besar jenis-jenis jasa dapat diklarifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. A. Usaha rumah tangga. Jenis jasa ini mencakup banyak hal yang ada di dalam rumah tangga, misalnya jasa perawatan kebun, perbaikan rumah, air minum, resparasi, alat-alat rumah tangga, dan pembersihan rumah. B. Perumahan jenis ini melingkupi penyewaan sebuah kamar hotel atau penginapan apartemen, gedung pertemuan, dan sebagainya. C. Hiburan atau rekreasi. Jenis jasa ini antara lain penyewaan alat-alat yang berkaitan dengan hiburan atau penyewaan tempat untuk melakukan kegiatan liburan. 3. Perbedaan jasa dan barang. Menurut Edward W. Welty yang dikutip oleh Bukhari Alma pada tahun 2000 mengungkapkan beberapa perbedaan antara jasa dan barang hadiah. Itu adalah pembelian jasa sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi. 2. Bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, sedangkan barang yang memiliki berat ukuran bisa dilihat, bisa dirasa, dan diraba. 3. Barang bersifat tahan lama, tetapi jasa tidak. Jasa dibeli dan dikonsumsi pada waktu yang sama. Kualitas jasa. Kualitas menurut ISO 9000 adalah derajat atau karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan kualitas. Kualitas seringkali disamakan dengan mutu. Mutu adalah keseluruhan ciri dari atribut produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Pengertian kualitas jasa. Lewis dan Booms merupakan pakar yang pertama kali mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Menurut Wyckoff dalam Cipnotono 2000, kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat untuk memenuhi keinginan pelanggan. Penyebab kegagalan penyampaian jasa. Hasil penelitian mengenai customer perceived quality pada industri jasa yang dilakukan Leonard L. Berry A. Pararusaraman dan Valerie A. Z. Hamel dalam Rangkuti 2002 mengidentifikasi 5 kesenjangan atau gap dalam menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu sebagai berikut. A. Kesenjangan tingkat harapan konsumen dan persepsi manajemen. Pada kenyataannya, pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat merasakan atau memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh para pelanggannya. Akibatnya, manajemen tidak mengetahui bagaimana produk-produk jasa didesain dan jasa-jasa pendukung sekunder apa saja yang diinginkan oleh konsumen. B. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa.
Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena 3 faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kurangnya sumber daya, atau karena adanya kelebihan permintaan. C. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Ada beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ini. Misalnya karyawan kurang terlatih, beban kerja yang melampaui batas, ketidakmampuan memenuhi standar kerja, atau bahkan ketidakmauan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. D. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Seringkali tingkat kepentingan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dihadapi oleh perusahaan apabila janji tidak dipenuhi akan menyebabkan persepsi negatif terhadap kualitas jasa perusahaan. Kesenjangan ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau persepsi perusahaan dengan cara yang berbeda, atau bila pelanggan keliru meresepsikan kualitas jasa tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.